Kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga pemirsa. Selandia Baru meraih kemenangan telak atas India 147 dalam laga perdana grup D FIBA Asia Cup 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Hasil ini sekaligus memperpanjang dominasi Selandia Baru atas India. Selandia Baru tampil mendominasi pertandingan pada laga perdana grup D FIBA Asia Cup 2022. Sejak awal pertandingan, Selandia Baru langsung tampil menekan. Meski India sempat memberikan perlawanan, namun Selandia Baru menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-12. Memasuki kuarter kedua, dominasi Selandia Baru kian tak terbendung. Mereka kembali menambah 34 poin. Sementara India yang kesulitan menembus pertahanan Selandia Baru hanya bisa mendulang 9 poin. Hasil itu membuat Selandia Baru kian meninggalkan India dengan skor 64-21 saat jeda paruh pertama. Pada kuarter ketiga, India memberikan perlawanan. Pada fase ini, tim asuhan Veselin Matic itu mencetak 14 poin, sementara produktivitas para pemain Selandia Baru sedikit menurun karena hanya menambah 16 poin. Meski demikian, Selandia Baru masih memimpin jauh 80-35 di akhir kuarter ini. Pada kuarter terakhir, Selandia Baru kembali tampil dominan dengan mencetak 20 angka, sementara India menutup kuarter keempat dengan 12 poin. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Selandia Baru 147. Pemain Selandia Baru, Semenenga, menjadi pemain paling produktif dengan mencetak 21 poin. Hasil ini sekaligus melanjutkan dominasi Selandia Baru atas India. Sebelumnya kedua tim saling berhadapan pada kualifikasi Piala Dunia FIBA 2023. Sementara itu pemirsa, Jepang memanaskan persaingan grup C FIBA Asia Cup 2022 dengan kemenangan meyakinkan 168 atas Kazakhstan. Hasil itu membuat Jepang untuk sementara memimpin grup C menggusur Iran. Tampil di Istora Senayan, Jakarta, Jepang sempat kesulitan mengembangkan permainan saat bertanding kontra Kazakhstan di fase grup C FIBA Asia Cup 2022. Permainan kedua tim cukup berimbang dengan Jepang mampu meraup 23 poin, sedangkan Kazakhstan 22 poin. Pada kuarter kedua, para pemain Kazakhstan tampil lebih lepas. Mereka bisa mengungguli perolehan poin Jepang. Kazakhstan tampil lebih efektif lewat tembakan parameter dibanding Jepang yang bermain drive ke paint area. Saat halftime, Kazakhstan pun memimpin dengan 48-46. Kembali dari ruang ganti saat kuarter 3, Jepang mampu melakukan perubahan. Mereka mampu mendulang poin dari tembakan 3 angka dan memperlihatkan defense yang solid. Jepang pun mulai meninggalkan poin Kazakhstan dan kembali unggul 74-59 di akhir kuarter ini. Memasuki kuarter keempat, Kazakhstan masih kesulitan membongkar pertahanan Jepang. Sedangkan Jepang kian nyaman mengatur ritme permainan. Jepang akhirnya menutup laga dengan kemenangan 168. Pemain Jepang yang juga bermain untuk klub NBA Toronto Raptors, Yuta Watanabe, menjadi top skor laga dengan perolehan 21 poin, 8 rebound, dan 4 assist. Hasil ini juga membuat Jepang untuk sementara memimpin klasemen grup C. Pemirsa, perhelatan olahraga basket bergengsi di Asia, FIBA Asia Cup 2022 digelar sejak 12 Juli lalu hingga 24 Juli mendatang. Dan kita akan melihat hari ketiga perhelatan dari ajang FIBA Asia Cup 2022 ini sudah diadakan Salam Rahmat di Istora Senayan, Jakarta. Selamat sore, salam. Bagaimana jalannya pertandingan hari ini? Apa sih yang seru dari kacamata Anda? Baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Tepat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat beberapa menit yang lalu, ini baru saja dimulai pertandingan match yang paling dinanti-nantikan oleh masyarakat, yaitu Indonesia yang melawan dengan Jordania yang tepat beberapa menit lalu ini dimulai, dan perhelatan
FIBA Asia Cup 2022 ini resmi digelar mulai tanggal 12 Juli lalu hingga 24 Juli mendatang, yang mana ini digelar di Istora Senayan, Jakarta. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga sore hari ini, aktivitas dari para penonton ini semakin sore semakin ramai berdatangan dari masyarakat Jakarta maupun dari wilayah-wilayah lainnya yang ingin menyaksikan laga pertandingan yang paling dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ya gitu tadi pemirsa, Fani dan juga pemirsa, antara match Indonesia melawan Jordania. Dan ini perlu diketahui juga pemirsa bahwa ini bukan pertandingan yang mudah bagi Indonesia. Pasalnya Jordania dan juga Indonesia ini pernah bertemu sebanyak 4 kali. Head to head dari 4 kali pertemuan ini Indonesia mengalami kekalahan di seluruh pertandingannya. Dan diharapkan dengan pertemuan kelima ini Indonesia bisa meraih kemenangan atas Jordania. Dan dapat kami sampaikan bahwa ini masih dalam fase penyisihan grup, di mana Indonesia berada dalam grup A bersama dengan Saudi Arabia, Jordania, dan juga Australia. Dan artinya Indonesia ini akan bertanding sebanyak 3 kali melawan ketiga negara tersebut pada tanggal 12 Juli lalu, pada hari ini, dan juga pada hari lusa 16 Juli 2022. Dan nantinya pada hari Sabtu 16 Juli 2022 Indonesia akan melawan juara dari FIBA Asia Cup 2017 dari Australia. Dan diharapkan Indonesia ini bisa meraih kemenangan di ajang FIBA Asia Cup ini melawan Jordania maupun melawan Australia nantinya. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Fani dan juga pemirsa, untuk Anda yang ingin menyaksikan laga pertandingan seru ini bisa melakukan pembelian tiket secara online maupun offline, yang mana ini variatif harga yang ditawarkan, mulai dari harga 230 hingga 460 ribu tiket dari fase grup hingga semifinal. Sementara untuk partai final ini dibanderol mulai dari harga Rp575.000 hingga Rp1.150.000. Dan total kapasitas tempat duduk yang disediakan oleh pihak dari Istora Senayan, Jakarta ini disediakan sebanyak 70% tingkat keterisian yang boleh diisi oleh para penonton. Fani. Salah, mungkin terakhir, kira-kira seberapa besar peluang Indonesia dan juga strategi apa yang disiapkan untuk masing-masing lawan yang akan dihadapi oleh kita? Baik, terkait dengan pertanyaan itu, peluang tentunya kita memiliki peluang yang cukup besar dengan untuk meraih kemenangan melawan Jordania maupun melawan Australia nantinya. Dan kemarin juga kami sempat berbincang-bincang bersama dengan salah satu pemain Indonesia, yang mana beliau mengatakan bahwa penerapan dari sistem strategi yang dilakukan ini masih menggunakan strategi yang diterapkan oleh Coach Toro, yang mana bahwasanya dapat kami sampaikan bahwa saat ini di FIBA Asia Cup ini dilatih oleh Coach Milos. Namun para pemain ini masih menerapkan pola permainan yang dilakukan oleh Coach Toro. Padahal kedua coach ini memang memiliki satu kesamaan dalam pola permainan yang sama. Dan diharapkan dengan pola permainan ini Indonesia bisa meraih kemenangan atas Jordania maupun Australia nantinya. Fani. Kita harapkan seperti itu. Salam rahmat, hasil yang memuaskan untuk Indonesia. Terima kasih. Salam rahmat melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Menjelang persiapan World Cup Basketball 2023, FIBA bersama dengan Perbasi meninjau secara langsung proses pembuatan stadion basket yang nantinya diperuntukkan untuk pelaksanaan Piala Dunia Basket tahun 2023. Stadion multifungsi yang dibangun sejak bulan Desember 2021 ini berlokasi di Kompleks Gelora Bung Karno dan ditargetkan selesai menjelang pelaksanaan FIBA Basketball World Cup 2023. Pemerintah tengah memacu pembangunan indoor multifunction stadium di area Gelora Bung Karno, Jakarta. IMS sendiri atau IMS dibangun di atas lahan dengan seluas 31.826 meter persegi dan luas tapak bangunan 21.304 meter persegi dengan kapasitas menampung atau penampungan sebanyak 16.088 penonton. Secara desain, stadion ini memiliki 5 lantai dengan fungsi utama sebagai 1 lapangan basket utama dan 2 lapangan latihan. Sekjen FIBA Andreas Zaklis yang turut meninjau bersama dengan Ketum Perbasi dan Dani Kosasi mengaku sangat puas dan kagum karena memiliki desain yang modern.
Sayangnya informasi tadi pemirsa mengakhiri MNC News Now hari ini. Dukung dan saksikan Timnas Basket Indonesia di ajang FIBA Asia Cup live hanya di MNC Sports Channel 102 MNC Vision. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Fahmi Maniar. Terima kasih. Sampai jumpa.